welcome back to my YouTube channel di Kiki Revawati. Seperti biasa, di sini kita bakal ngebahas terkait dengan professionalism dan juga personal mindset. Tapi as we know, kayaknya teman-teman juga udah pada tahu nih, sekarang venue-nya berbeda dan apalagi kita lagi ada di luar. Yes, kita lagi mendukung banget salah satu teman kita yang lagi membuka usaha UMKM yang namanya adalah Sunset Roof Bar. Oke, jadi di sini kita bakal ngebahas daripada kemarin-kemarin kan kita biasanya untuk ngebahas dari perspektif aku dan jadi dari personal idea aku juga, dan sekarang kita bakal ngobrolin nih terkait dengan personal mindset yang ada di salah satu teman kita yang bakal kita juga tanya jawab di sini. Yes, kita punya yang namanya Kak Vincent. So, teman-teman salam kenal, ini adalah Kak Vincent. Tapi kayaknya lebih asik kok seandainya Kak Vincent sendiri yang memperkenalkan dirinya sendiri. So, gimana kabarnya Kak Vincent? Kabar Sehat, baik, ya? Sehat. Terima kasih udah datang, udah berkunjung. Dan tempatnya juga lucu banget. Terima Fun kasih. fact, ini di atas kos-kosannya Ya. Kak Vincent langsung ya. Benar. Dan di sini itu ada di daerah Denpasar. Jadi buat teman-teman nih yang pengen nongkrong, chill, santai dan juga hemat juga ya, karena affordable banget nih produk-produknya. Jadi bisa langsung mampir ke Sunset Roof Bar. So, panggilannya Kak Vincent tadi Vincent kan? aja. Vincent aja. Emang namanya ya Vincent aja. Oke, berarti Vincent ya. Aku kebiasaan panggil Kak soalnya. Kayak terakhir-terakhir ini udah kesini kurang lebih 3 bulan 4 bulan terakhir kayaknya ya, dan quite convenience terlepas dari emang aku punya temen juga di sini, tapi tempatnya juga asik, apalagi udah malam juga kan ngelihat bintang, terus ada lampu-lampu juga. So, thank you udah eksis di kota Madia Denpasar ya Kak. Terima kasih. Dan thank you udah mau juga diajak kolaborasi. Di sini kita disediakan tempat juga untuk buat konten, dan di sini aku pengen tanya-tanya tipis aja sih Kak, karena kan konten YouTube aku itu bertemakan terkait dengan profesionalism dan personal mindset, yang dimana aku selalu mencoba mengencourage teman-teman kita nih berkaitan dengan tetap semangat, motivasi, terus kemudian juga apa sih yang menjadi real sampel untuk mereka tuh bisa develop dirinya dia dan punya another successful kayak gitu. Jadi kalau dari Kak Vincent sendiri nih, atau Vincent deh, tadi dimintanya Vincent doang kan. Dari Vincent sendiri, boleh dong dikasih tahu backgroundnya, awalnya tuh ada punya experience apa, kok tiba-tiba bisa berwacana dan bereksperimen punya coffee shop mini seperti ini. So, time is yours Kak. Ya, jadi background aku sebelumnya itu kerja di, ya seperti biasalah, jadi budak korporat. Asik. Gitu. Backgroundnya adalah sebagai business development. Oke. Jadi kerjanya ya kita lihat tempat, survei tempat, mana yang potensial untuk kita open, untuk kita expand gitu. Ya. Dan kebetulan pada saat aku resign, aku melihat peluang di atas rooftop kosan ini nggak dipakai sama sekali. Oke. Gitu, Berarti jadi baru kosong. bener-bener tahun ini kah atau? Iya, tahun ini. Oke. 2024. 2024 ngelihat ke atas rooftop ternyata kosong, dan kebetulan di MDH Residence ini nama kosannya itu letaknya strategis. Oke. Ya, di Denpasar Barat sekitar 10 sampai 15 menit ke daerah Seminyak, terus ke daerah kota juga deket banget gitu. Nah, aku mikir tempat ini strategis. Oke. Gitu, sayang kalau nggak dimanfaatin. Nah, discuss lah sama yang punya kosan. Ya. Gitu, pada saat discuss ternyata Astungkara dikasih izin sama yang punya kosan karena lebih menghidupkan kosannya juga. Gitu, menambah daya tarik supaya kamar yang kosong langsung keisi. Gitu kan. Nah, itulah yang jadi pada saat itu wacana pengen diadain Sunset Roof Bar. Oke, gitu. berarti rencananya seperti itu dan alhamdulillahnya udah dikasih sama ibu dan bapak kos ya Iya, jadinya. benar. Terus kalau boleh tahu nih, kan dari bisnis development itu dari bisnis development F&B juga atau beda industri? Enggak, beda, jauh. Totally different. Beda. Jadi aku dulu bisnis development di bidang vape industry. Oke. Ya, Retail jadi juga maksudnya. Kan? Retail. Jadi lebih ke bidang yang ya jauh dari bidang aku juga sebelumnya di kosmetik, di Sosiola. Boleh sebutin? Nggak apa-apa sih, all good. Ya, jadi aku sebelumnya di Sosiola itu jadi merchandiser, buyer, jadi lebih ke ngambil brand yang masuk ke Sosiola, pindah jadi business development ke yang jauh dari kosmetik.
Iya, Gitu. Jadi benar. berkali-kali pindah beda-beda industri. Dan pastinya Gitu. dipastikan untuk bisa yang namanya adaptable juga kan, karena Iya. F&B apalagi bukan suatu hal yang dirimu dari Iya, nol bener. banget kan. Aku nggak ada experience sama sekali di F&B. Jadi coba-coba dulu aja bikin resepnya. Gitu pada saat coba-coba, eh, ya kasih ke teman-teman dekat. Pada saat mereka bilang, wah enak gitu, bisa dijual gitu. Itulah Iya. yang bikin triggernya kita untuk buka. Ngebukain bisnis ini ya. Hmm. Tapi kenapa F&B? Kalau aku boleh tanya. Ya, karena kalau di rooftop kosan kan identik dengan tempat nongkrong. Tempat nongkrong iya. kan ya karena kalau tempat nongkrong apa sih yang disediain di tempat nongkrong? Pasti kan makanan, minuman gitu. benar. Apalagi makanan dan minuman kebutuhan pokok sehari-hari manusia kan. Jadi pasti dicari terus gitu. Dan apalagi kalau kita nongkrong udah pasti kayak, bro, sis sudah punya makan nggak atau sudah punya minuman nggak gitu kan. Ya. Jadi sekalian aja gitu dibuatnya di tempat kosan ini ya. Iya benar. Oke. Dan lebih enak pada saat penghuni kosan kalau pada saat mereka bingung mau pergi kemana, mereka Benar. tinggal naik ke atas. Benar, dan biasanya kan kita order di online food Iya, kan, daripada order ya udah sekalian di sini. Oke, cukup menarik sih sebenarnya dari topik yang kita bahas ya. Dan aku juga penasaran juga nih Kak, dari experience Kakak yang awalnya dari business development, terus sekarang kan Kakak berarti pure di sini untuk manage bisnis ini. Yes. Di Sunset Roof Bar ini. Gimana caranya switching atau experience Kakak switching dari yang pertama kayak mungkin kerja kantoran yang memang kita udah tahu schedule-nya bakal fix, entah itu shift atau enggak ya. Nah sekarang kan suatu hal yang harus di-maintain apa-apa aja sendiri, costing, operation, mungkin tadi masaknya juga, dan lain-lain tuh gimana? Apakah ada perubahan atau mungkin susahnya untuk adaptasinya di mana Kak? Kalau perubahan pasti yang harus ditanamin dalam diri sendiri yang pasti konsisten. Alright. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan kerja di kantor kan udah fix kan jamnya. Ya. Terus pada saat kerja sendiri ya berarti harus manage waktu sendiri. True. Gitu. Mau bangun jam berapa, mau istirahat jam berapa itu kita yang ngatur Apalagi sendiri. urusan ini nggak sih Kak, purchasing? Benar. Beli-beli barangnya sendiri juga Iya. harus keluarkan. Benar. Dan udah ngejalanin ini berapa lama berarti Kak? Kalau ini udah masuk bulan kedua Oke. yang Sunset Roof Bar ya. Jadi kita buka di tanggal 3 September. Oke. Sebelumnya Serius, iya. bener-bener bulan lalu banget. Iya. Oke, Ini masuk terus? bulan kedua. Ya sungkarep lancar, ada aja yang datang gitu walaupun belum banyak, belum sesuai Iya. target. Nah itulah kendalanya ya harus exposure keluar dari area lingkungan ini. Benar. Dan aku harapkan dari apa yang kita buat konten sekarang, that's something that's impactful buat Kak Vincent dan juga Amin. Sunset Roof Bar ya. Karena jujur emang sih dari menunya juga dan minumannya tuh bener-bener suatu hal yang mungkin kita semua dapat, kayak kopi ada, non kafein juga ada, makanan juga ada. Dan fun fact banget di detik kita, di hari kita shoot sekarang tuh aku tuh bodohnya nge-order satu menu yang nggak ada di menu. Dan itu dibisain dan dimauin sama Kak Vincent. Dan itu suatu hal yang hospitality banget sih. I feel bad, cuman di sisi lain kayak itu suatu hal yang kalau sebenarnya kita udah terbiasa dengan hospitality dan juga apalagi dengan di business development ya Kak. Ya. Itu suatu hal yang precious sih. Jadi kayak Kak Vincent menuhin apa yang customer mau. Jadi kayak kalian harus banget coba ke sini dan cobain menu-menunya dari Kak Vincent. Ya. Nah. Jadi kalau misalkan boleh nambahin gitu, Boleh dong. kalau misalkan kenapa kita ngelakuin seperti itu? Karena pertama ya kita tahu menu yang kita punya itu belum terlalu banyak, gitu. Terus kita pengen tahu apa sih yang customer suka. Makanya pada saat kakaknya tadi order sesuatu yang belum ada, aku langsung cari tahu. Emang kebetulan aku pun orangnya seperti itu, suka cari tahu sesuatu. Oke. Kalau udah tahu bisa nggak aku bikin, ya udah cari bahan-bahannya Dan aku tau nggak bikin. pada saat aku kan tadi lagi di jalan kan menuju ke lokasi, terus aku connect sama salah satu tim, terus dibilang kok sana Kak Vincent tuh lagi cari cabai. Aku Iya. kayak kenapa cari cabai ya, dalam arti kan biasanya kakak ada stoknya. Dan aku baru tahu dan ya, aku appreciate banget sih Kak. Terus. Iya, jadi kayak gitu. Apapun yang customer mau kita coba bikin. Kalau misalkan bisa dan dicobain enak, kita akan coba untuk dimasukin di menu selanjutnya gitu. Iya, that's true. Ya karena emang untuk nge-fulfill juga customer satisfaction ya di sana. Betul. Oke, terus kalau seandainya dari sisi Kak Vincent sendiri kan sekarang aku bisa bilang kayak
quote unquote entrepreneur lah ibaratnya untuk ngebuatin mini coffee shop seperti ini. Ada nggak sih kendalanya selain dari kakak bisa bilang tadi soal marketing kan? Ya. Apa sih kendalanya yang bener-bener kakak rasain dan masih ada di titik sekarang untuk kayak oke, harus lebih lagi nih untuk lebih lagi nyari ini itu dan lain-lain untuk make sure bahwa coffee shop ini jalan gitu. Ya, kendalanya yang pasti pertama banget itu marketing. Oke. Gimana caranya kita expose keluar dari lingkungan ini supaya banyak orang tahu dan datang ke sini. Yang kedua, masalah operation gitu. Biasanya kan aku yang nge-training orang supaya operation berjalan dengan lancar. Pada saat Nah, kemarin saat jadi ini BD ya? aku ngelakuin sendiri Ya. dan benar-benar sendiri gitu, belum ada karyawan. Nah, itu yang jadi challenge terbesar aku supaya gimana caranya supaya kita ngasih ke orang itu serve secepat mungkin dan kalau bisa rasanya tetap konsisten gitu, karena kendalanya aku karena masih apa-apa sendiri, serve-nya yang butuh waktu untuk kasih ke customer. Oke, Gitu. maksudnya dari pada saat tahap klien atau customer itu order sampai bener-bener ke deliver, makanya butuh takes time. Kenapa? Apa kan taking order, masuk Iya, ke input menu dan lain-lain. itu masih masak kakak apa ya? segala semuanya sendiri. Oke, Gitu. dan apa yang membuat kakak tetap ya udah tetap dijalanin dan ya this is the painful yang harus emang dirasain emang karena ini satu pilihan yang kakak pilih gitu kan. So, Iya. apa yang motivasi kakak? Kebutuhan hidup udah pasti ya. Biar harus tetap tercover tetap gitu kan. harus tercover gitu. Dan kebetulan saat ini nggak lagi ngapa-ngapain, maksudnya nggak Benar. kerja apa-apa. Ini yang jadi backbone-nya. Dan ya itu apa yang udah kita lakuin, apa yang kita mulai itu yang harus kita selesain gitu. Oke. Jadi nggak boleh selesai tengah jalan. Kalau bisa ya sampai titik darah penghabisan, gimana caranya ini harus tetap jalan gitu. Nah, ini aku juga mau nanya terkait dengan mungkin yang aku lihat karena kan background aku di HR nih Kak, dan kakak pun juga pernah di BD. Pasti kita pernah punya tim yang relatif muda lah ya, atau di bawah kita usianya. Kan mereka tuh at some point ada beberapa fase yang bagi mereka itu suatu hal yang benar, tapi dalam operasional kadang risk manajemennya nggak dipikirkan gitu Kak. Nah, mungkin dari audiens aku saat ini mungkin punya pemikiran ingin switching karir gitu loh Kak. Yang mungkin dia dari seperti kakak terus pengen buat ya udah kecil-kecilan dan samping-sampingan aja deh buat coffee shop kayak gini gitu. Ada nggak sih tips and trick yang menurut kakak yang harus banget dipertimbangkan supaya buat bisnis itu nggak secara gambling? Karena kan ada beberapa modal nekat aja. Iya. Dan ujung-ujungnya juga bisnisnya nggak bakal bertahan lama dan ujung-ujungnya mereka juga yang stres, depres sendiri dan ya kalut sendiri jadinya. So mungkin ada nggak sih tips and trick dari Kak Vincent? Oke, jadi yang pertama banget itu mesti tahu dalam diri kita tuh passion-nya ada di mana. Oke. Itu yang mesti kita cari tahu dulu. Aku dulu switching karir juga banyak dari sales, Ya. terus buyer, pindah ke business development, itu hal yang cukup beda-beda Ya. gitu. Jadi tahu dulu passion-nya kita apa, baru yang kedua kita lakuin sesuai passion-nya kita. Karena kalau misalkan kita bukan terlahir dari orang yang Berada ada lah gitu, atau cukup. orang kaya gitu, ya kita mau nggak mau lakuin apa-apa sendiri gitu. Kalau kita udah tahu diri kita maunya apa, kita jalanin dengan sepenuh hati. Dan itu positive mindset itu tetap harus ditanemin, walaupun kita dalam keadaan down, tetap harus ada hal positif. Gimana caranya kita bisa bangkit, kita bisa jalan, gitu. Jadi kalau misalkan udah tahu, misalkan passionnya kita di dunia sales atau hal yang berbau dengan retail, ya kita jalanin gitu. Mau itu switching karir ya berarti switching karir yang berkaitan dengan sales gitu. Kalau menurut aku kalau terlalu jauh switching karirnya, ada kemungkinan besar mereka bisa depresi di tengah jalan, itu mungkin terjadi. Karena merasa gagal kan, kok kayak gini ya makanya pilihanku. dicari tahu dulu dalam dirinya itu passionnya di bagian mana. Gitu, jangan sampai temen bisa sukses dari jalan yang seperti apa dia ngikut-ngikut gitu. Jadi tahu dulu diri sendiri baiknya di mana. Bener. Gitu. Kalau misalkan baiknya di sales, ya cari hal
buka bisnis misalkan yang berkaitan dengan sales, misalkan jualan live di online atau di mana kan sekarang Benar. usaha tuh bisa dari mana aja Ya. gitu. Dan source dalam promosinya itu juga cukup banyak ya menurut aku, karena sosial media juga banyak exposure-nya juga, dan kadang ada beberapa rekomendasi kan dari sosial media juga kan. Ya. Tapi Kak Vincent itu percaya nggak sih akan namanya laki? Laki percaya. Percaya, kenapa? Ya semuanya kan udah diatur sama yang di Hmm. atas gitu. Jadi pada saat kita, ya itu kalau kita nanemin hal positif, Ya. tiba-tiba kita nggak tahu dikasih besoknya kejutan apa, itu benar-benar satu laki yang tiba-tiba kita nggak Atau disebut kayak prediksi. miracle juga ya Iya, dari Tuhan. benar. Karena kalau misalkan ya di dalam diri kita selalu isinya negatif, Hmm. nggak percaya, nggak pernah meminta sesuatu sama yang di atas, ya kita nggak bakal dikasih Benar. gitu. Dan jadinya ya udah, iris what it is, ya jalanin Iya, aja kayak gitu benar. ya. Oke, dan mungkin ini jadi poin terakhir nih Kak. Aku bakal nanya di konten kita kali ini. I believe semua orang itu pengen punya suatu hal yang easy money ibaratnya, tapi easy works juga. Jadi kayak uangnya bisa tuh nambah banyak, tapi kayaknya kalau diajak untuk kerja keras tuh suatu hal yang kayak udah capek duluan untuk sebelum melakukan sesuatu gitu. Nah, pernah nggak sih kalau dari sisi kakak tuh, atau mungkin apa yang kakak lakukan saat ini sampai ada di titik ini tuh kayak mencoba untuk tidak tidak melulu hanya di fase itu aja, tapi kayak nge-explore dan pernah gagal juga, dan recovery-nya kayak gimana? Oke. Yang pertama pada saat tadi nanya soal gimana caranya buat lebih ke apa namanya explore Iya. sesuatu gitu kan. Betul. Pada saat aku explore sesuatu itu sering gitu ya, apalagi di pekerjaan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi pada saat kita coba gagal, ya nanemin kalau misalkan ini salah atau ini nggak works gitu, kita harus cari tahu yang lainnya. Iya. Dan ilmu itu kan banyak didapatnya Banget. gitu. Jadi kita kalau aku sendiri cari tahu di ya googling sesuatu yang aku nggak tahu. Kalau ini salah, apa yang benar gitu. Jadi cari tahu mana yang benar dan Oke. ini bisa dikerjain atau enggak. Kalau udah kita coba lagi salah, kita cari tahu lagi. Jadi benar-benar cari ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Jadi dapat ilmu, kita coba, nggak bisa, coba lagi, cari lagi, coba lagi, nggak bisa, ya terus diulang sampai kita berhasil. Sampai kita benar-benar bisa di sana ya. Iya, benar. Tapi kalau seandainya pasti semua orang punya titik gagal kan Kak? Nah, Iya, benar. titik gagalnya Kak Vincent yang kau mungkin bisa di-share ke teman-teman dan cara untuk recovery-nya pada saat itu ya Kak. How is it? Kalau misalkan aku di saat titik gagal dan di titik terendahnya aku, Iya. pada saat bangkit, ya share sama teman-teman biasanya. Teman terdekat ya. Gitu, ya bisa teman, bisa keluarga, tapi kalau aku kan karena orangnya lebih dekat sama teman-teman gitu. Jadi aku kumpul bareng sama teman-teman gitu. Sekedar hahihi pasti ada sesuatu yang dapat kita nggak sangka kita dapat masukan. Oke. Gitu. Kita harus tahu maksudnya dalam hal cari lihat kesempatan gitu. Lihat kesempatan pada saat mereka kasih input, walaupun sekedar ngobrol biasa ya. Benar. Itu bisa jadi satu laki yang kita dapat, terus besoknya kejadian kita lakuin hal itu, kita malah bangkit gitu. Betul. Itu yang aku rasain dulu ya. Jadi pada saat aku di titik gagal, titik terendah, aku kumpul sama teman-teman, sharing, ngobrol, tiba-tiba dapat masukan, aku jalanin besoknya, dan ya bisa kejadian naik lagi. So is it going to be like kayak sharing sama teman-teman dan mengimplementasi dari sana ada input berarti ya? Iya, benar. Oke, that's good. Karena aku satu hal juga sih mungkin nambahin juga buat ke teman-teman, karena menurut aku as a orang yang terjun nih ke dunia entrepreneur, I think kayak satu hal yang harus kalian konsistensikan punya itu adalah networking sih. Yeah. Either simple teman-teman yang seperti Kak Vincent bilang tuh networking tuh cukup impactful menurut aku Kak, karena itu adalah media promosi yang cukup murah menurut kita, tapi jujur kayak misalkan kakak ada menu development kan,
pasti mereka yang memberikan feedback pertama kali, kurang ini desain, Iya. kurang ini desain gitu kan. Jadi I think networking juga satu hal yang paling penting secara nggak langsung, yang mungkin aku juga, mungkin Kak Vincent juga ngejalanin, dan aku harapkan teman-teman juga jangan capek untuk bisa sharing juga ke teman-teman, karena networking itu kan suatu hal yang ya as easy as kita ngobrol seperti yang Kak Vincent bilang, itu juga suatu hal yang membantu kita juga untuk bisa develop diri kita, develop bisnis kita, atau mungkin produk-produk atau dalam dunia karir path kita juga. So mungkin kayaknya itu dulu nih Kak Vincent pertanyaan aku, dan thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton sampai di titik ini. Tapi mungkin kok teman-teman penasaran, bisa dikasih tahu nih Kak detail alamatnya, terus kemudian operation hours-nya, dan siapa tahu nih teman-teman pengen ngobrol juga sama Kak Vincent ada di mana, dan biasanya Kak Vincent ada jaga di coffee shop jam berapa aja. So mungkin bisa dipromosiin aja. Ya, jadi Sunset Roof Bar ini sesuai dengan namanya Sunset, kita opennya mulai dari jam 5 sampai midnight jam 12. Oke. Gitu. Jadi buka dari sunset sampai tengah malam. Lokasinya ada di rooftop Sari MDH Residence di Jalan Gunung Soputan Baru nomor 3, Pemecutan Kelot, Denpasar Barat, Ya. Kota Denpasar, Bali. Gitu. Oke. Pokoknya tinggal cari aja di Google Sari MDH Residence sudah ketemu. Oke, dan setiap dari jam 5 sampai dengan jam 12 tuh Kak Vincent selalu jaga. Selalu ada. Oke, so buat kalian yang pengen ngobrol juga sama Kak Vincent seru banget sih diajak ngobrol, dan bisa ngobrol apapun kayaknya, dan minta pendapat juga mungkin ya, dan juga kalau misalnya mau berikan input juga bisa banget ke Kak Vincent, because I think he's kinda like a humble person, dan aku harapkan teman-teman juga bisa mau untuk datang ke sini juga untuk ngeramein coffee shop barunya dari Kak Vincent. So, thank you so much everyone, thank you for watching, dan jangan lupa juga untuk tetap support di channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe supaya kita bisa ngobrol asik kayak gini di channel-channel dan konten-konten lainnya juga. So, thank you and bye-bye.